Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Anjeliwati. Saya dari program studi pendidikan ekonomi. Di sini saya akan membahas mengenai konsep ragam dan laras bahasa. Ada 3 pembahasan yang akan saya bahas, yaitu pengertian ragam bahasa, laras bahasa, fungsi ragam dan laras bahasa. Pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi menurut pemakaiannya yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Jika berdasarkan pengantarnya atau mediumnya, ragam bahasa terbagi menjadi 2. Yang pertama, ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Ragam bahasa lisan adalah bahasa yang dilafalkan langsung oleh penuturnya kepada pendengar atau teman bicaranya. Ragam bahasa lisan ini ditentukan oleh intonasi dalam pemahaman maknanya. Misalnya, kucing makan tikus mati. Kucing makan tikus mati. Kucing makan tikus mati. Ragam bahasa tulis dapat bersifat formal, semi formal, dan non formal. Dalam penulisan makalah, seminar, dan skripsi, penulis harus menggunakan ragam bahasa formal, sedangkan ragam bahasa semi formal digunakan dalam perkuliahan dan ragam bahasa non formal digunakan keseharian secara informal. Laras bahasa. Apa sih laras bahasa itu? Laras bahasa adalah kesesuaian antara bahasa dan pemakainya. Laras bahasa juga terbagi atas 2 bagian. Yang pertama, laras bahasa biasa dan laras bahasa khusus. Laras biasa ialah laras khusus yang digunakan untuk masyarakat umum seperti bidang hiburan, pengetahuan, penerangan, dan maklumat. Laras khusus merujuk kepada kegunaan untuk khalayak khusus seperti ahli-ahli atau peminat dalam bidang tertentu dan pelajar-pelajar atau rencana laporan dan buku. Fungsi ragam dan laras bahasa. Yang pertama, sebagai alat ekspresi diri. Yang kedua, sebagai alat komunikasi. Yang ketiga, sebagai alat adaptasi sosial. Dan yang keempat, sebagai alat kontrol sosial. Dalam perkembangannya, seorang anak tidak lagi menggunakan bahasa hanya untuk mengekspresikan kehendaknya, melainkan juga untuk berkomunikasi dengan lingkungan sekitarnya. Setelah dewasa, seorang individu pun menggunakan bahasa sebagai alat ekspresi diri dan komunikasi. Komunikasi lebih spesifik daripada ekspresi diri. Komunikasi tidak akan sempurna bila ekspresi diri kita tidak diterima atau dipahami oleh orang lain. Pada saat seseorang beradaptasi dengan lingkungan sosial di sekitarnya, maka ia akan memilih bahasa yang tepat dan sesuai. Ia akan menggunakan bahasa yang berbeda. Ia akan menggunakan bahasa yang tidak baku ketika sedang bersama teman-temannya. Sebaliknya, ia akan menggunakan bahasa yang formal ketika berbicara dengan orang yang lebih tua atau lebih tinggi kedudukannya. Bahasa memiliki peran penting dalam memainkan peran sosial, baik itu dengan diterapkan pada diri sendiri ataupun orang lain. Berbagai informasi, pemberitaan, ataupun pendidikan disampaikan melalui bahasa. Buku-buku pelajaran dan buku-buku instruksi adalah salah satu contoh penggunaan bahasa sebagai alat kontrol sosial. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Saya berharap apa yang saya paparkan dan saya sampaikan pada konsep ragam dan laras bahasa ini dapat dimengerti oleh teman-teman dan dapat dipahami dengan baik. Sekian dan terima kasih.